Bagian 20. Mendengar suara kegaduhan, Alin dan Zen keluar dari ruang makan, menuju asal suara yang ricuh. Setelah keluar ternyata sepi, tidak ada siapa-siapa. Tuan asisten, kau juga dengar suara ribut-ribut kan tadi? Tanya Alin. Tidak, jawab Zen singkat dan berbohong tentunya. Kau bohong. Anda hanya berhalusinasi, sebaiknya Anda beristirahat. Jangan coba-coba untuk kabur karena itu hal yang percuma. Kau sama saja dengan Tuhanmu. Kemudian Zen pergi meninggalkan Alin. Alin hanya menengus kesal lalu pergi ke kamarnya. Di sana Rani berusaha berteriak, tapi tak bisa karena Iqbal membekap mulutnya di sebuah ruangan. Rani hanya bisa melihat kepergian Alin. Asal jangan teriak, aku akan melepasmu. Ujar Iqbal bernegosiasi. Rani pun mengangguk. Kini mereka berdua duduk di kursi dan saling berhadapan. Maaf. Jangan minta maaf kalau masih berniat jahat. Maaf, aku hanya tak mau kamu menemui Alin dalam keadaan seperti ini. Sama saja. Aku menyayangimu sama seperti aku menyayangi Alin. Aku tidak mau ada orang yang menyakiti kalian. Suami Alin memiliki wanita simpanan. Padahal aku sudah merelakan Alin untuk pengkhianatan itu. Ujar Iqbal masih dengan mode tenang dan kaku. Kau sadar apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan itu menyakiti kami berdua. Menyekap Alin dan memisahkan Alin dari suaminya. Apa kau pikir itu benar? Alin memiliki rumah tangganya sendiri, Iqbal. Harusnya kamu tidak ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka dengan caranya sendiri. Apa kau pikir dengan menyekap Alin, kau bisa mengurangi masalah Alin? Tidak. Yang ada kau malah menambah masalahnya. Jika suami Alin mengira kau main serong dengan Alin, mau dibawa kemana reputasi Alin dan keluarganya di kampung Layang? Kau tahu betul, reputasi itu sangat penting bagi keluarga Alin. Kau memang penguasa di kampung nelayan. Tapi apa kau bisa mengatur dan menguasai jalan pikiran masyarakat? Tidak kan Iqbal? Rani terus saja menceramahi Iqbal. Jika kau menikahi Alin, apa kau pikir Alin akan bahagia? Bertahun-tahun kau pergi meninggalkan Alin tanpa kabar yang pasti. Apa kau pikir Alin masih mencintaimu? Kau sendiri ragu kan dengan perasaan Alin padamu? Perempuan itu butuh kepastian, Iqbal. Apalagi di usia Alin yang sudah menginjak 24 tahun. Yang belum menikah karena menunggumu yang tidak jelas keberadaannya. Apa kau pikir Abah akan menjadikan Alin perawan tua karena menunggumu yang tidak tahu kapan akan kembali? Ucapan Rani membuat hati Iqbal kerunyuk. Aku juga menyayangi Alin sama denganmu, Iqbal. Aku tahu suami Alin berselingkuh. Tapi aku hanya bisa menguatkan Alin. Karena Alin bukan anak kecil yang tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika Alin ingin bercerai dari suaminya, biarkan dia bercerai dengan nama yang bersih tanpa embel-embel dirimu. Aku sahabat Alin. Aku akan bicara dari hati ke hati dengan Alin agar tahu hubungannya sebenarnya dengan suaminya. Dan agar aku tahu apa yang Alin inginkan. Jika ingin membahagiakan kami, bahagiakan kami dengan cara berpikir kami, Iqbal. Bukan dengan cara berpikirmu. Iqbal mendengarkan ceramah Alin dengan seksama. Iqbal, kau masih sahabatku kan? Aku tahu kamu berhati baik dan tulus walau terlihat menyeramkan dari luar. Ucapan Rani diberi tatapan yang menusuk oleh Iqbal. Mungkin karena Iqbal tersinggung. Rani tetaplah Rani. Kalau bicara kadang suka seenaknya sendiri. Entah kenapa melihat wajah Iqbal seperti itu membuat sudut bibir Rani sedikit tertarik. Lalu bagaimana aku harus membahagiakanmu? Aku tidak mau jadi pelarianmu. Pastikan dulu hatimu kosong untuk menempatkan orang lain di sana. Biarkan aku bebas dengan kebahagiaanku sendiri. Terserah kau saja. Ujar Iqbal yang mulai berancak dari duduknya. Apa aku sudah boleh pergi? Tanya Rani yang senyumnya sudah mengembang. Kau temuilah Alin, agar tidak ada fitnah dan nama Alin selalu bersih.
Ujar Iqbal dan berlalu pergi, membuat wajah Rani seketika langsung merengut. Bagaimana aku bisa menghubungi suami Alin jika aku saja masih ada di sini? Batin Rani. Zen, kau urus mereka berdua dan tinggal di sini. Untuk sementara aku akan tinggal di apartemen. Perintah Iqbal pada Zen. Tuan, panggil Zen. Telingaku sakit mendengar ceramah mereka. Jawab Iqbal. Beberapa saat kemudian Zen mengantar Rani menuju ke tempat Alin berada. Tuan, kau tampan. Apa kau sudah punya pacar? Tanya Rani yang penasaran. Tidak. Jawab Zen singkat. Apa kau mau jadi pacarku? Tanya Rani yang usil karena kurang kerjaan. Tidak. Jawab Zen. Apa aku jelek? Tanya Rani lagi. Iya. Jawab Zen singkat. Arya tidak bisa tidur. Dia sangat frustasi memikirkan Alin. Baru ditinggal 1 hari, hati Arya sangat kacau. Apalagi jika ditinggal untuk selamanya. Arya sudah melakukan berbagai cara untuk menemukan istri tercintanya. Tapi tak kunjung menemukan titik terang. Bahkan Arya sampai memantau sendiri CCTV jalanan. Dan hasilnya nihil. Arya sudah menyuruh orang untuk menyelidiki keberadaan Alin di kampung nelayan, tapi Alin tak ada di sana. Membuat Arya sangat khawatir dan cemas, takut terjadi apa-apa dengan istri tercintanya itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk pada istrinya? Arya bingung harus mengatakan apa pada orang tua mereka. Bagaimana kacaunya keluarga mereka nantinya jika mengetahui perhara rumah tangga putra dan putri kesayangan mereka. Membayangkan murkanya kedua belah pihak keluarga, Arya semakin dirundung ketakutan. Jika orang tua Alin mendukung gugatan cerai Alin, maka akan sulit bagi Arya mempertahankan pernikahannya yang sudah berada di ujung tanduk. Kenapa saat berselingkuh Arya tidak berpikir sampai sejauh ini? Nasi sudah menjadi bubur, semuanya sudah terlambat dan sulit untuk diperbaiki. Sayang, kamu di mana? Aku sangat khawatir. Aku sangat cemas. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Baru 1 hari kau pergi meninggalkanku. Rasanya aku sudah sangat rindu ini. Rasa rindu dan khawatir menjadi satu. Dan tak terasa air mata mengalir setitik dari sudut mata Arya. Alin berdiri di balkon kamar yang ia tempati. Dan tangannya berpegangan di pagar besi balkon itu. Dia bisa melihat penjaga yang sangat ketat di rumah Iqbal. Alin sendiri bingung bagaimana caranya keluar dari rumah Iqbal. Alin merasa gelisah dan cemas semenjak ia pergi meninggalkan rumah Arya. Bayangan Arya selalu berkelebat di benaknya. Arya saat ini pasti bingung mencarinya. Bagaimana jika nanti Arya menghubungi keluarganya di kampung nelayan? Dan lebih parahnya lagi, bagaimana jika penyakit Abah akan kambuh? Alin juga memikirkan kedua orang tuanya dan juga kedua mertuanya. Alin merasa tidak nyaman dan merasa bersalah jika dia sampai melukai hati orang-orang yang disayanginya. Mendengar suara pintu yang terbuka, Alin kembali masuk ke dalam kamar meninggalkan balkon itu. Rani, kau ada di sini? Rani tersenyum dan Alin berlari memeluk Rani. Alin sangat senang melihat kedatangan Rani. Kemudian Zen melangkah pergi meninggalkan mereka. Setelah beberapa minggu disekap, Alin dan Rani mengatur rencana. Sebab tidak mungkin mereka bisa keluar dari rumah ini dengan penjagaan yang begitu ketat. Alin, Rani, dan Zen makan bersama di meja makan. Kemudian Zen beranjak pergi setelah menyelesaikan sarapannya. Asisten, tunggu dulu. Panggil Alin. Zen pun menghentikan langkahnya lalu menoleh. Ya Nona, apa ada yang bisa saya bantu? Kemarilah sebentar. Zen pun menghampiri Alin yang memanggilnya. Aku ingin menghubungi suamiku. Aku tahu dia saat ini sedang khawatir mencariku. Dia pasti sudah mencari keberadaanku di kampung nelayan. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja di kampung nelayan. Abahku memiliki penyakit jantung. Jika Abah tahu masalah ini, aku takut penyakit Abah akan kambuh.
Aku ingin menghubungi Mas Arya agar dia tidak memberitahu masalah ini pada keluarga kami. Setidaknya sampai Mas Iqbal melepaskanku. Baik, saya akan tanyakan dulu pada Tuan Iqbal. Dan terlihat Zain sedang menghubungi tuannya. Kemudian ia pergi. Beberapa saat kemudian Zain datang dan mengajak Alin untuk mengikutinya. Tapi dibuntuti oleh Rani. Zain menghadang Rani. Apa? Rani bersikut pinggang menantang Zain. Aku hanya ingin memastikan sahabatku baik-baik saja. Ketus Rani yang bersiku pinggang dan membusungkan dadanya pada Zain. Zain hanya bisa menggelengkan kepala. Asisten, tolong izinkan sahabat saya untuk ikut ya. Kemudian Zain membawa mereka berdua ke suatu ruangan dan memberikan alat komunikasi yang tidak bisa dilacak pada Alin. Alat komunikasi hasil ciptaan yang canggih dari perusahaan yang dikelola oleh Iqbal. Ingat, Anda tidak boleh memberitahu keberadaan Anda, karena akan fatal akibatnya. Ujar Zain memperingati. Suara ponsel milik Arya berdering. Dengan segera Arya menerima telepon itu. Halo? Halo? Ini siapa ya? Halo? Ujar Arya. Tapi tak ada jawaban. Alin malah menutup mulutnya dan menangis agar Arya tidak mendengar isakan tangisnya. Tapi sayangnya Arya masih bisa mendengar isakan-isakan kecil dari Alin. Sayang? Apa itu? Alin, jangan diam saja sayang. Katakan sesuatu. Kamu ada di mana? Aku sangat merindukanmu. Mendengar suara Arya, Alin tidak mampu menjawabnya. Alin berusaha menghentikan isak tangisnya. Mas. Suara Alin terasa seperti angin segar yang menyejukkan hati Arya. Membuat hati yang gelisah selama ini mulai tenang. Alin, aku sangat merindukanmu. Pulanglah. Nampaknya jangan lama-lama. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ujar Arya. Mendengar suara Arya membuat hati Alin sedih bercampur lega. Seperti ada rasa rindu. Entahlah, Alin juga tidak mengerti perasaan apa. Mas jangan khawatir, aku baik-baik aja. Kamu gak perlu mencemaskan aku. Dan kamu gak perlu memberitahu keluarga kita apa yang terjadi dengan pernikahan kita. Terutama pada abahku di kampung nelayan. Ucapan Alin terpotong oleh teriakan Rani. Di sana Rani meneriakkan nama Iqbal. Dan seperti memberi kode pada Arya. Sebab dirasa Alin lelet karena terbawa suasana kerinduan. Zain menghampiri Rani dan memberikan tatapan tajam padanya. Rani berusaha sok tenang dan menantang Zain. Apa lihat-lihat? Tetus Rani pada Zain yang sudah ada di hadapannya. Jangan macam-macam denganku ya. Aku ini adalah sahabat Iqbal. Kalau kau berani memukulku, aku akan mengadukanmu padanya. Maka Iqbal akan menghukummu. Ujar Rani menunjuk wajah Zain. Singkirkan tanganmu. Ujar Zain lalu menyingkirkan telunjuk Rani yang mengarah ke wajahnya dengan telunjuknya. Kemudian Zain melewatinya dan pergi begitu saja. Hanya begitu? Kupikir dia akan memukulku. Ujar Rani lirih. Bagaimana? Apa suamimu bisa mendengar suaraku? Tanya Rani menatap Alin. Pertanyaan Rani dijawab gelengan kepala oleh Alin. Wah? Rani terkejut. Zain memutus sambungan telepon sebelum kau berteriak menyebut nama Iqbal. Jawab Alin membuat Rani menepuk jidatnya. Pantas saja, Zain itu sakit atau cerdas sih? Sepertinya cerdas. Ya itulah yang dipikirkan Rani di benaknya. Kamu itu gimana sih, Lin? Dapat kesempatan emas buat lolos, malah mewek. Keluh Rani. Kemudian mereka berdua keluar dari ruangan khusus tersebut. Karena tidak mungkin mendapatkan kesempatan kedua, karena ruangan itu juga dijaga ketat dan perlu password untuk membukanya. Ini penjara istana, Lin. Cuma kita tahanan yang bebas jalan-jalan. Hanya tak bisa keluar dari istana ini. Ujar Rani sedikit mengagumi apapun yang dicapai Iqbal. Wajah Alin terlihat sendu, tak menanggapi ocehan Rani. Ada perasaan aneh dalam hatinya. Apalagi setelah mendengar suara Arya. Alin sendiri bingung ini perasaan apa. Di tempat lain, Arya kelimpungan ketika panggilan dari Alin terputus. Arya menjambak rambutnya sendiri. Ia geram karena frustasi dan bingung.
Bagaimana? Apa kalian bisa melacaknya? Tanya Arya pada tim penyidik yang berusaha melacak panggilan dari Alin. Maaf Tuan, sambungan telepon tidak dapat dilacak. Bagaimana bisa? Sentak Arya yang sudah dirundung emosi. Sepertinya ada orang yang memiliki kuasa kuat di balik istri Anda. Sebab dia masih melakukan panggilan tanpa bisa dilacak. Dia pasti menggunakan alat komunikasi khusus. Kau benar. Bahkan hilangnya istriku tak meninggalkan jejak. Cek jalanan menuju rumah Muhammad Iqbal. Aku akan segera memberikan datanya. Ujar Arya, mengutus beberapa orang kepercayaannya. Beberapa saat kemudian hasil yang didapat dari tim penyidik membuat Arya semakin yakin bahwa hilangnya Alin ada hubungannya dengan Iqbal. Sebab di beberapa titik CCTV di sekitar kediaman Iqbal juga telah dihapus. Mendengar dari ceritamu, sepertinya suamimu benar-benar tulus dan menyesal, Alin. Kenapa sih kamu gak mau berikan suamimu kesempatan kedua? Ujarannya pada Alin yang berdiri di depan jendela. Aku takut suamiku akan mengulangi perselingkuhan itu lagi. Ucap Alin mengutarakan keraguannya. Tiba-tiba Alin dibuat heran dengan banyaknya deretan mobil seperti ada lamaran melaju mendekati rumah Iqbal. Apalagi dengan mobil yang memimpin. Mobil itu tidak asing di mata Alin, dan seutas senyum mengembang di bibirnya. Rani, lihatlah. Alin menunjuk mobil yang memimpin mobil-mobil yang lain. Itu mobil Mas Arya. Ujar Alin kegirangan. Rani seketika melihat arah jari telunjuk tangan Alin. Alin, kenapa kamu senang sekali melihat suamimu datang? Bukannya tadi kamu bilang gak cinta ya, dan kekeh minta cerai. Ujar Rani. Dan seketika senyum kegirangan yang sudah terlihat terbit di bibir random Alin mendadak surut. Kau merusak suasana hatiku saja, Ran. Ujar Alin. Hei, jangan sia-siakan kesempatan kedua seperti ini. Ujar Rani saat melihat Arya turun dari mobilnya. Bersambung.